Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Arifin. Saya dari Prodi PJKR Universitas Nahdlatul Ulama Lampung tahun angkatan 2021. Dan pada kesempatan kali ini saya bakal menjelaskan materi dan contoh gerakan atletik yaitu jalan cepat. Namun sebelum kita masuk ke video materinya atau contoh gerakannya, buat teman-teman saya beri waktu 5 detik untuk like, share, dan juga subscribe channel YouTube ini sehingga bisa berkembang dan mungkin jadi terkenal lah ya kan. Oke, jadi thank you banget yang udah like, share, dan subscribe. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian jalan cepat. Jadi jalan cepat tuh apa sih? Jalan cepat tuh adalah gerakan melangkahkan kaki ke depan dengan cepat dan tidak boleh terputus atau tidak boleh sampai terbang gitu loh. Jadi kedua kaki itu harus selalu menempel di tanah gitu. Berbeda dengan lari. Kalau lari kan ada sedikit biasanya ada satu kaki yang masih berada di atas gitu kan. Jadi kalau jalan cepat itu tidak boleh kakinya itu berada di atas tanah gitu atau terbang kalau enaknya bilang ya. Sejarah jalan cepat. Jalan cepat pertama kali dimulai pada abad ke-17 dan ke-18. Pada saat itu para pejalan atau footman akan berlari atau berjalan di samping pelatih mereka. Para bangsawan pada masa itu akan bertaruh pada siapa yang akan memenangi perlombaan, atau simpelnya dulu jalan cepat itu adalah lomba perjudian gitu. Namun seiring berjalannya waktu, pada abad ke-19 mulailah dilakukan aktivitas profesional yang semakin populer. Dan pada Olimpiade Jalan Cepat Putra dengan jarak 20 km mulai dilombakan pada tahun 1986. Kemudian untuk nomor putri itu dilombakan pada Olimpiade tahun 1982 dengan jarak awal yaitu 10 km. Dan untuk jarak-jarak dari jalan cepat untuk nomor putra itu 20, 30 sampai 50 km. Dan untuk putri 10 dan 20 km. Teknik dasar jalan cepat. Ada 4 teknik dasar. Yang pertama yaitu adalah teknik awalan atau setar. Dalam teknik awal ini ada 5 macam yang harus diperhatikan. Untuk yang pertama, posisi kaki harus di belakang garis. Untuk teknik yang kedua, ketika petugas memberikan aba-aba bersedia, satu kaki itu lurus ke belakang dan satu kakinya itu lurus ke depan, tetapi masih di belakang garis start. Untuk yang ketiga, posisi badan itu lurus agak maju, sementara kedua tangan berada di sisi tubuh dalam kondisi rileks. Untuk yang keempat, berat badan itu ditumpukan pada kaki bagian depan. Dan untuk yang kelima itu ketika petugas memberikan aba-aba ya atau pistol itu ditembakkan, gerakan kaki belakang ke depan dibarengi ayunan tangan dari belakang ke depan secara bergantian. Untuk teknik dasar yang kedua yaitu adalah posisi badan. Sikap badan yang benar itu harus menghadap ke depan dan tangan membentuk 90 derajat. Untuk teknik langkah kaki pada jalan cepat digerakkan ke depan dengan berat badan atau beban tubuh bertumpu pada paha. Pada saat jalan cepat melakukan gerakan melangkah ke depan
ada kontak dengan tanah dan tidak boleh terbang atau kedua kaki itu harus menapak ke tanah. Dan untuk yang terakhir itu teknik akhiran atau finishing. Pada teknik finishing ini jalan cepat tidak boleh langsung berhenti ketika finish, harus tetap berjalan cepat mungkin 5-10 meter ke depan. Untuk apa ya, mungkin kalau ada hal yang tidak diinginkan. Peraturan jalan cepat. Yang pertama, jalan cepat harus dilakukan dengan kaki depan menginjakkan ke tanah saat kaki bagian belakang itu diangkat untuk melangkah. Jika atlet tidak melakukan hal tersebut, maka atlet bisa dianggap pelanggaran atau melanggar. Yang kedua yaitu peserta didiskualifikasi jika mendapatkan 3 kartu merah dari 3 juri yang berbeda. Kartu merah yang diberikan oleh ketua juri jika baru pelanggaran awal. Atlet hanya diberikan kartu kuning. Untuk yang ketiga, saat melakukan awalan atau start harus dilakukan dengan berdiri, tidak boleh jongkok. Jadi startnya itu berdiri. Dan atlet tidak boleh menyentuh tanah dengan tangannya. Yang keempat, jenis pelanggaran yang bisa menyebabkan peserta didiskualifikasi. Yang pertama, gagal atau tidak memenuhi definisi jalan cepat saat mengikuti perlombaan. Yang kedua, melakukan pelanggaran saat lomba sedang berlangsung. Untuk peraturan yang kelima, jika perlombaan jalan cepat dilakukan di trek atau lintasan, peserta yang didiskualifikasi harus meninggalkan lintasan. Jika perlombaan dilangsungkan di jalan raya, peserta didiskualifikasi harus mencopot nomor yang ada di dada dan segera keluar dari area perlombaan. Untuk peraturan yang keenam, peserta atau atlet jalan cepat dinyatakan sebagai pemenang apabila mencapai waktu tercepat di antara pejalan kaki lainnya. Dan untuk saat finish itu, bagian badan yang harus menyentuh garis finish itu selain tangan, kaki, sama kepala. Jadi biasanya tuh yang paling cepat menyentuh garis finish itu dada. Untuk yang peraturan ketujuh yaitu petugas yang melepas pelari atau pejalan cepat disebut starter. Itu tadi 7 peraturan dalam jalan cepat. Dan kesimpulannya dari materi jalan cepat yaitu adalah jalan cepat itu adalah gerakan melangkahkan kaki ke depan dengan cepat tanpa terputus dan harus menyentuh atau harus menapak ke tanah ya. Jadi tidak boleh, pokoknya harus menapak ke tanah kedua kaki itu. Dan untuk manfaat dari jalan cepat sendiri itu yang pertama untuk melatih daya tahan, melatih kelentukan, melatih kekuatan otot paha, otot betis mungkin ya. Jadi itu tadi materi tentang jalan cepat. Dan video selanjutnya yaitu adalah contoh gerakan jalan cepat. Mungkin akan ada 2 contoh. Yang pertama contoh dari saya, yang kedua contoh dari atlet profesional.